Warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan bagi Anda yang sedang asik dengan handphone Anda, mari yuk kita ikut dengan IG Live kita kali ini. Kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang filsafat dari sisi orang awam. Kita akan ngobrol-ngobrol filsafat dari sisi orang awam bersama dengan rekan saya, Dr. Aan Rukmana, dosen filsafat Paramadina. Dan kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang filsafat kompetisi. Nah, filsafat kompetisi itu seperti apa ya? Yuk kita akan bahas bersama dengan rekan saya, Dr. Aan Rukmana. Dan saya masih menunggu beliau. Tadi sudah join bersama, saya sudah calling-callingan dan beliau akan hadir segera bersama dengan kita. Biasanya kita memang 5:30 ya, tapi kali ini kita akan mulai di 6:30 karena Dr. Aan Rukmana tadi ada kajian dulu di pagi-pagi jam 5:30 ya, pada subuh. Nah, nanti seperti biasa kita akan selalu mulai pagi setiap hari Minggu, tongkrongin saja IG Live kita bersama dengan @Aan_Rukmana1 dan saya juga @Abdulatifku. Kita akan bahas tentang filsafat. Kali ini tentang filsafat. Join langsung bersama dengan Dr. Aan Rukmana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Kang Latif? Jelas nggak suara saya? Lebih jelas nggak? Sangat jelas. Oke. Ini habis kajian ya? Iya, habis ngisi tadi di masjid. Jadi baru selesai jam 6 tadi. Jadi jalan dulu, ya pas lah. 6:30 pas lah. Gimana? Udah sehat Kang Latif? Udah enakan badannya? Alhamdulillah, masih belum terlalu fit banget ya, tapi lumayan alhamdulillah. Oke. Saya nggak tahu, saya tes suara dulu ya. Ya. Ya, sebentar. Ini Kang Latif pakai langsung atau? Saya langsung. Itu apa gimana? Oke, mantap suaranya bagus kan? Bagusan sekarang ya? Ya, bagus sekarang. Oke. Sip. Itu Kang Latif kemarin kenapa itu? Tepar begitu di rumah sakit? Enggak, di kantor, jadi vertigo di kantor. Jadi Oke. lagi depan laptop tiba-tiba pala muter 7 keliling. Kemudian saya kira butuh udara segar, saya buka masker, kemudian saya berdiri, itu muter juga. Udahlah, saya keluar deh cari udara segar kan, ke taman terus mau sholat duha. Di musola juga pas habis sujud itu udah muter, udah kayak mau jatuh, udah oleng, benar-benar oleng. Ya udah, akhirnya saya menepi ke klinik. Udah vertigo. Itu di klinik ini kantor. Di kantor kan ada klinik kan. Ada klinik, ada dokter, ada ini. Ya udah, akhirnya diminumin obat. Ya waktu itu diobservasi tuh 30 menit kan, diobservasi. Kalau suruh tidur nggak hilang, wajib buka puasa kan. Ternyata nggak hilang tuh, udah 3 menit ketiduran. Ya harus minum obat vertigo 2 langsung. Terus sampai itulah. Memang. Iya. Berapa hari itu berarti? Cuman hari itu aja? Iya, hari itu sih. Saya langsung siangnya saya udah mendingan. Itu harus pakai oksigen karena kan butuh suplai oksigen lumayan ke otak kan, supaya lebih cepat pulih kan. Tapi ya setelah itu ya lepas oksigen juga. Seru lah. Oke, wah menarik. Tapi hari ini udah enakan? Udah enak. Mungkin karena ini kali ya, sering kecapean, sering macet juga kan jalan. Mungkin juga termasuk kalau dokter jangan terlalu sering pakai headset kan, kita kadang meeting 2 gitu ya, headsetnya 1 di sini. Kan beda-beda meeting tuh kadang ya. Iya. Keseimbangan juga. Kita mungkin setiap hari itu pakai headset bisa lebih dari 12 jam kan. Belum kadang di mobil kan pakai obat juga kan, kalau untuk dengan podcast segala macam. Mungkin itu berpengaruh juga. Iya, makanya saya tadi lepas headsetnya supaya lebih enak aja sih. Yang penting kan suara bisa masuk ya. Yes. Suaranya. Oke, siap Kang. Kita akan bahas tentang filsafat kompetisi. Nah, kira-kira seperti biasa, apa nih istilahnya tuh batasannya? Kita akan bahas tentang apa, karena kompetisi kan banyak. Kita garis bawahi kira-kira tentang apanya, lingkup atau batasan kita diskusi tentang filsafat kompetisi. Silakan Kang.
Ya, ini sebetulnya menarik ya. Ada filsafat kompetisi gitu. Ini ada nggak sih kompetisi itu filsafatnya gitu? Nah, seperti yang sering saya sampaikan, kalau filsafat ini kan berusaha memahami apapun sampai ke akar-akarnya ya, secara radikal gitu sampai ke akarnya. Nah, sama halnya juga dengan kompetisi. Sebenarnya kalau kita coba ajukan pertanyaan, apakah kompetisi itu khas karakter dasar manusia atau bukan gitu? Atau jangan-jangan sebaliknya, karakter dasar manusia itu bukan bukan kompetisi, tapi kolaborasi misalnya. Nah, itu yang nanti akan kita lihat ya. Kalau kita mulai dari menjawab pertanyaan apakah hakikat dasar kita itu kompetisi atau tidak, mungkin bisa dimulai dari apa namanya perjuangan kita menjadi ada dulu ya, ketika pertemuan ovum dan juga apa sperma ya waktu itu ya. Nah itu juga sebenarnya satu peristiwa yang paling dasar dari manusia ya. Jadi kita pun sebenarnya sempat kompetisi tuh. Jadi kalau dari sisi fisik kita itu sempat kompetisi dulu sama calon-calon yang lainnya ya, sehingga kita kemudian dibuahi dan menjadi gitu, tumbuh. Nah itu juga kan sebetulnya bagian dari kompetisi dulu ya. Jadi dulu itu kita juga memang berkompetisi. Jadi kompetisi itu sebetulnya satu sisi memang punya unsur kebaikan, tapi kebaikan itu bukan pada kompetisinya. Kebaikan pada kemana kompetisi itu ditujukan. Jadi kompetisi itu menjadi baik bukan pada sifat kompetisinya, bukan. Tetapi bagaimana kompetisi itu ditujukan. Misalnya, kalau kita lihat misalnya kan tahun kompetisi itu bisa kompetisi yang baik maupun yang buruk ya. Bisa saja kompetisi memperbanyak harta kan bisa kan. Bisa saja kompetisi masyhur-masyhuran, siapa yang paling masyhur begitu dan sebagainya. Nah, ternyata kompetisi itu bukan itu gitu. Kompetisi itu lebih kepada ini mau dibawa kemana nih kompetisinya. Kalau kita merujuk misalnya ke dalam misalnya saya Al-Quran ya, yang karena ini masih Ramadan nih kan. Ya, kita bisa nggak sih sebetulnya untuk berlomba-lomba? Ada memang. Pastabikul khairat kan. Jadi pastabikul khairat. Jadi berlomba-lombalah atau berkompetisilah tapi dalam kebaikan. Artinya ya kompetisi itu boleh tetapi harus dengan ya. Bukan tanpa dengan, tapi harus dengan. Dengan apa? Dengan kebaikan. Jadi niat kompetisi juga adalah kebaikan. Nah, tetapi itu pintu masuknya. Karena nanti ujung dari itu semua sebetulnya bukan kompetisinya, tetapi diantaranya adalah kolaborasi. Karena toh pada ujungnya kita tidak bisa kompetisi itu dipahami secara apa ya, eh, secara eksklusif gitu. Tapi dia harus dipahami sebagai sarana saja. Kayak misalnya kalau nggak ada kompetisi kayaknya susah kayaknya kita mau mendapatkan nilai tertinggi kayak gitu itu kan jadi nggak ada semangat gitu kan nggak ada semangat untuk kompetisi. Perusahaan juga sama kalau nggak ada kompetitornya nggak ada yang memang dijadikan tempat atau mitra kompetisi kayaknya susah juga gitu. Toh pertemanan pun kita butuh kompetisi ya ada sparring partner itu kita butuh tetap dengan teman-teman kita. Nah, tapi sekali lagi itu bukan sifat dasar. Itu aja tuh Kang Latif untuk pengantar awal ya. Nanti Kang Latif mungkin bisa diajukan dari pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Sehingga nanti kita bisa masuk ke kajian filsafatnya. Silakan Kang. Yes, yes. Tadi sudah diberikan sedikit prolog ya oleh Kang Antuk Mana kira-kira seperti apa kalau dalam Al-Quran jelas fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk kita pun hidup bisa ada di dunia ini juga karena kompetisi antara apa namanya istilahnya tuh sperma kita yang disemprotkan itu kan ada sekian miliar dan kita adalah terpilih satu-satunya yang bisa terlahir di dunia ini dan itulah juga bagian dari seperti bahkan kalau saya mengamati Kang, termasuk dalam kehidupan kita sebenarnya pada dasarnya ada sebuah kompetisi kita antara kebaikan dengan kejahatan dan kita Ya. hidup itu tidak akan pernah lepas dari godaan setan yang terkutuk karena sejak awal ketika diciptakannya kita masih ingat sekali dengan sebuah kisah tentang iblis yang menolak untuk ya kalau dalam Islam kita mendengar satu hal bahwasanya iblis itu menolak untuk sujud kepada Adam atau untuk takjim kepada Adam lalu kemudian akhirnya terusirlah dari surga dan saat itu berjanji untuk menggoda kita manusia bahkan la'atiyanahum min bain aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim artinya
dari kanan, kiri, depan, belakang, setan akan tetap menggoda kita. Artinya kompetisi kita untuk selalu mempertahankan kebaikan dalam kehidupan kita, mempertahankan untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dalam kondisi kita menjadi orang yang baik, itu selalu digoda. Artinya itu sebuah kompetisi kalau saya melihat. Artinya kita akan selalu digoda untuk berlomba dengan keburukan yang dihembuskan oleh setan untuk kita tetap bertahan pada kebaikan. Dan itu rasanya menurut saya salah satu kompetisi yang tidak akan pernah lekang oleh waktu atau oleh zaman adalah kompetisi manusia dengan setan, yang mana nih yang lebih baik. Dan dalam setiap kompetisi kalau saya lihat pasti kan ada goal, Kang Aan. Dan goal itu yang ingin dicapai oleh manusia adalah tentunya adalah husnul khotimah, menutup kehidupan kita dengan kehidupan yang sebaik-baiknya. Waman khofat mawazinu fahuwa fi waman khofat mawazinu, kalau misalkan dia ternyata memang ringan timbangannya, maka hati-hatilah, maka dia akan mendapatkan istilahnya kalau kebaikannya sedikit maka akan mendapatkan keburukan di akhirat nanti. Kalau dia baik maka dia akan mendapatkan kebaikan jadi Allah untuk mereka yang dapat berkompetisi dengan baik. Saya melihat bahwasanya sejak manusia diciptakan itu ada satu istilahnya ya, kalau bukan itu sebagai sunatullah ya, saya melihat ini sebagai sebuah nuansa atau sebuah ekosistem yang diciptakan memang selalu berkompetisi. Dan akhirnya siapa yang menang adalah nanti ujungnya adalah di akhirat nanti. Kalau saya melihat itu yang paling ultimate dari manusia, gitu Kang Aan. Atau ada pandangan lain? Kalau saya itu gini Kang Latif, saya melihat kompetisi itu lebih kepada satu peran di antara peran hidup manusia. Jadi bukan satu-satunya peran. Jadi satu peran di antara peran-peran manusia. Jadi ya kompetisi itu hanya satu peran saja. Karena kalau kompetisi itu kan mengandaikan adanya permainan Kang Latif di sana. Ada permainan, nanti ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian nanti ada hakim yang memutuskan mana yang menang, ada yang kalah gitu. Kalau saya sih itu hanya seperti satu permainan saja yang ada pada manusia. Karena manusia ini kan unik ya, karena manusia itu menanggung banyak permainan. Manusia itu memiliki banyak permainan. Di antaranya kompetisi, di antaranya kolaborasi, di antaranya misalnya altruistik, di antaranya adalah sosial, di antaranya adalah individual. Jadi itulah manusia. Jadi perannya itu banyak kan Latif. Nah karena kompetisi itu hanyalah satu peran di antara peran-peran manusia yang lainnya, maka hemat saya kompetisi itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan dasar kita hidup, gitu. Karena dia hanya satu peran saja, tapi dia nggak bisa dijadikan satu landasan hidupnya. Kenapa? Karena toh landasan hidup kita itu bukan kompetisi, malah justru saya merasa yang menjadi fondasi hidup kita itu justru adalah kerjasamanya, ta'awunnya. Makanya ini yang menarik ya. Ada juga di ayat lain misalnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini menarik ini. Yes. Jadi tolong menolonglah ya kan, 'alal birri, atas kebaikan dan ketakwaan gitu. Dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan sebagainya. Jadi satu sisi ya bahwa ada kompetisi ya, itu juga di dalam Al-Qur'an juga ada. Tapi di sisi lain kita harus saling tolong menolong. Nah menurut saya dari dua sifat tadi, justru saling tolong menolong itulah yang memang menjadi atribut awal sebelum adanya kompetisi. Gitu. Jadi kalau bicara level of nilai, kira-kira ya kompetisi itu hanya memerankan sekian persen lah dari peran yang ada pada manusia itu. Tapi Kang Latif, saya coba tanya balik sekarang ya ke Kang Latif ya. Kang Latif, seingat saya dulu ketika di pesantren ini kan termasuk yang wah nilainya di atas terus ya. Saya juga kalau mau jujur di atas, walaupun kita beda setahun ya, cuman Kang Latif saya lihat lebih banyak berkaryanya, lebih banyak juara umumnya misalnya daripada saya dulu ketika mondok gitu. Nah itu apa yang motif yang mendorong Kang Latif? Apakah kompetisi itu atau ada motif lain? Yes, saya juga lupa ya dulu motivasinya apa ya. Iya. Tapi ya itu kenapa itu kan? Tapi gini, ya yang pasti ketika dulu ya menjalani atau yang terdekat lah, kemarin pun ketika wisuda doktoral, saya juga yang mahasiswa terbaik ya di saat wisuda S3. Yang terpenting sebenarnya do the best-nya Kang.
Rasanya tuh kalau kalau melakukan sesuatu tidak all out itu rasanya tuh ada yang mengganjal. Mungkin itu yang mendasari ya. Yang mendasari seingat saya begitu. Toh ketika S3 atau S2 pun saya nggak pernah mengejar harus juara satu karena udahlah bagi kita yang penting lulus kan. Tapi ketika itu dinobatkan sebagai yang terbaik itu adalah bonus. Nah, yang terpenting adalah mungkin ya kalau kalau ditanya kepada saya saat itu yang penting pokoknya jalankan sebaik mungkin apa yang kita jalankan peran-peran kehidupan kita dan kita tidak berpikir tentang kompetisi kan saat itu karena toh bukan saatnya berkompetisi tapi toh kalau seandainya kita mendapatkan penghargaan atas itu toh akhirnya itu yang istilahnya buah lah. Buah atas apa yang kita lakukan atas freedom base itu kan. Nah mungkin itu yang kalau yang terakhir dijalani seperti itu. Dan bisa jadi ketika dulu zaman masih sekolah dulu, saya nggak tahu yang pasti juga kayaknya sih seingat saya juga sama lah. Pokoknya nggak betah tuh kalau misalkan guru sudah kasih tugas, ya harus laksanakan. Nggak betah tuh kalau misalkan nggak buku belum dibaca gitu. Nggak betah tuh kalau misalkan ngelihat sesuatu tapi kok nggak ngerti gitu. Dan harus dikulik. Nah, mungkin keinginan untuk mengulik itulah rasanya yang ya akhirnya menjadi buahnya adalah jadi juara. Kalau saya melihatnya begitu, Kang. Nah, mungkin kehidupan kita juga bisa begitu, Kang. Artinya apa? Kalau kita mau jujur, rasanya sebenarnya ketika kita menjalani setiap peran, kalau peran itu dijalani dengan sebaik mungkin, maka sebenarnya buahnya adalah buah, misalnya enak buat kita gitu. Sama halnya kalau kita membuat suatu masakan itu kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Kemudian ketika kita mencoba itu belum enak banget sesuai dengan peran kita atau dengan harapan kita, kerjakan lagi sampai itu enak banget gitu. Nah itu sebenarnya juga sesungguhnya kalau saya kaitkan dengan kompetisi, sebenarnya diri kita juga berkompetisi dengan apa? Dengan kemalasan. Berkompetisi dengan apa? Dengan bekerja hanya setengah-setengah. Berkompetisi dengan apa? Dengan keinginan untuk tidur apa baca buku. Jadi kalau saya lihat selalu kalau dalam buku yang pernah saya tulis itu hidup pilihan, maka sebenarnya pilihan dari kita itu untuk berjuang untuk menghadapi hawa nafsu kita. Ketika orang lain bermain di saat kita harus belajar, rasanya saya lebih belajar saat itu. Nah, hal itu yang rasanya tiap orang itu selalu diberikan pilihan. Bangun tidur kita diberikan kompetisi. Mau tidur lagi tarik selimut atau mau kita langsung sholat azan subuh ketika. Nah itu rasanya yang selama ini perlu jadi renungan buat saya pribadi lah minimal seperti itu Kang Aan. Jadi setiap saat adalah perjuangan untuk berjuang melawan kemalasan, berjuang melawan menunda-nunda karena banyak yang tertunda-tunda yang akhirnya membuat kita malah istilahnya ketika orang lain lari sudah sampai ke garis yang depan, kita masih di belakang. Nah, rasanya itu Kang An. Itu kalau saya selama ini gitu. Kalau saya misalkan punya hobi mulai fotografi gitu ya. Saya pernah hobi fotografi sama tuh. Pokoknya nggak betah tuh kalau kita nggak belajar teorinya dari awal sampai akhir, kita pelajari benar-benar, kita kulik, kita istilahnya tuh sampai alatnya nih apa sih kok orang sampai bisa begini gitu. Itu bukan untuk menang ya, tetapi adalah untuk bisa menguasai dengan baik setiap apa yang kita kerjakan. Jadi kalau bicara KKN tadi, fragmen-fragmen itu antara per fragmen kehidupan kita itu kalau kita jalani sebaik mungkin, maka akan membuahkan sesuatu yang maksimal. Kita makan pun kalau kita maksimal fokus makan dengan itu benar-benar mengatur pola makan ya pasti akan baik hasilnya. Rasanya gitu kan. Jadi setiap sisi kalau kita ini sebaik mungkin dengan niat yang baik, kemudian dengan tekad yang oke, maka hasilnya pun akan oke. Dan itulah hakiki kompetisi dalam kehidupan kita berjuang dengan melawan diri kita. Seperti itu Kang. Saya justru ini menarik Kang Latif karena nanti kita juga bisa melihat bahwa ternyata banyak juga yang memahami kompetisi bukan seperti itu Kang Latif. Jadi kalau tadi yang Kang Latif sampaikan kan kompetisi, tapi dorongan kompetisi itu adalah motif individunya. Jadi untuk mengatasi perasaan tidak enak misalnya, karena itu motif individu ya, bukan dengan yang lain gitu. Tapi kan gini Kang Latif, ada saat-saat di mana kita juga justru ikut terlibat dalam kompetisi-kompetisi itu gitu.
Dalam artian misalnya ya bukan semata-mata untuk diri sendiri, tapi memang ada keinginan untuk ya lebih baik daripada yang lain gitu. Contoh yang paling gampang kayak ingin dapat ranking aja di kelas kan. Di lembaga pendidikan itu sampai sekarang masih ada tuh paradigma begitu. Semakin kita nilainya paling tinggi ya itu makin kompetitif kita berhadapan dengan yang lain kan gitu. Yes. Tapi ya itu masalahnya ada satu hal yang hilang kalau menurut saya Kang Latif. Jadi kalau kompetisi hanya seperti tadi yang saya pahami tadi ya, bukannya Kang Latif pahami, itu malah ya memang akhirnya kompetisi menjadi apa ya hanya semacam kedok ya kalau saya ya. Karena toh akhirnya dia itu hanya memperkuat ego saja kan. Jadi aku mesti menang. Artinya aku yang menang kan secara egois dia menaklukkan yang lain kan sebetulnya. Jadi bukan mengajarkan kebijaksanaan malah kompetisi, tapi sebaliknya. Jadi saya setuju bahwa kompetisi itu sah-sah saja, tapi memang harus diletakkan dalam satu lingkup kebaikan yang terus-menerus. Itu sih komen saya tadi itu Kang Latif, kalau dari uraian Kang Latif tadi ya. Maka ada istilah zero sum game kan dalam kompetisi yang umumnya terjadi kan ada keinginan ada zero sum game. Zero sum game itu ketika saya menang Anda harus kalah. Atau ketika saya mengambil sesuatu, Anda harus tidak mendapatkan sesuatu. Itu kan zero sum game yang berbahaya sesungguhnya. Kalau dalam Stephen Covey kan ada empat struktur terkait dengan kompetisi sesungguhnya. Pertama adalah win and lose gitu. Kalau Anda kalah, saya harus kalah. Pokoknya kita sama-sama kalah deh. Tapi ada yang win lose, ada yang lose dan win. Tetapi kan yang paling utama adalah win dan win. Nah, win dan win ini sesungguhnya makna kompetisi ketika kita menang yang lain tidak terkalahkan atau kita sama-sama menang gitu. Ya sama-sama menang lah itu yang win dan win gitu. Nah, memang sesungguhnya pada prakteknya tidak mulus 100% itu akan terjadi win-win. Artinya kalaupun kita mendapatkan hal yang sama belum tentu orang lain puas. Dan ketidakpuasan itu kan adalah yang susah diukur walaupun dapatnya sama kan. Tapi merasa loh, gue lebih berat kok tugasnya. Nah, perasaan-perasaan itu yang sesungguhnya akhirnya mendegradasi dari konsep win dan win. Padahal ya lagi-lagi memang win dan win adil itu bukan berarti sama. Tapi mendegradasi rasa ketidakadilan yang terjadi sesungguhnya adalah bagian dari yang susah untuk mewujudkan namanya kolaborasi tanpa. Perasaan kolaborasi sebetulnya ketika muncul ada ketidaksukaan, ada ketidaksenangan atas apa yang kita raih secara bersama, itu akan mendegradasi nilai dari kolaborasi. Sehingga akhirnya kolaborasi yang sesungguhnya pun pasti akan diwarnai dengan kompetisi di dalam internal kolaborasi itu kan. Kang Latif, saya ini menarik karena saya nanti juga akan kasih contoh kan. Bagaimana misalnya saya menerapkan tadi paradigma kompetisi tadi dalam satu lingkup yang untuk kebaikan ya. Saya ada contoh, tapi nanti sebelum saya kasih contoh, kalau di perusahaan ya, karena kan Kang Latif kan lebih banyak di perusahaan. Kalau nanti saya akan kasih contoh di pendidikan, di dunia pendidikan. Kalau yang Kang Latif lihat misalnya seberapa besar sih spirit kompetisi itu misalnya di perusahaan. Atau memang jangan-jangan perusahaan itu kalau mau besar ya jangan kompetisi gitu. Atau gimana Kang Latif? Sesungguhnya dalam perusahaan itu termasuk saya kan juga membangun culture di sana. Sesungguhnya kompetisi itu selalu istilahnya selalu di-push ya. Dalam artian selalu dirangsang untuk kita berkompetisi, tapi lagi-lagi tadi berkompetisi dengan kebaikan. Yang paling nyata sebenarnya kalau antar company ya kita berkompetisi dengan kompetitor kita yang sesungguhnya. Misalkan untuk otomotif saya bekerja di Honda, maka mau tidak mau who's the real kompetitor kita ya merek lain gitu, merek selain Honda. Misalkan begitu. Dan itu pasti kita amati terus. Kita amati pergerakannya, seperti apa strateginya dan bagaimana kita untuk bisa mengalahkan mereka dalam macam strategi itu yang paling real. Kemudian saya tarik ketika kita di dalam perusahaan, oke, kalau dalam luar perusahaan ini kita bersaing dengan kompetitor yang real, merek lain. Nah, bagaimana dalam sebuah perusahaan? Sebuah perusahaan sebenarnya lebih sistemik kan? Sistemik dalam artian, yuk kita berkompetisi. Kompetisi apa? Untuk mencapai target organisasi kita sama-sama, target departemen kita sama-sama, target divisi kita sama-sama. Maka kompetisi itu apa? Kompetisi untuk bisa mencapai KPI masing-masing. Ada KPI organisasi, ada KPI individu. Jadi KPI departemen atau divisi, ada juga KPI perusahaan, ada KPI individu.
Dan KPI individu itu dicapainya tidak juga sendiri, link-kan dengan kolaborasi departemen lain kan. Itu menariknya. Untuk bisa mencapai KPI individu, maka dia tidak bisa mencapai sendiri, pasti akan dilingkan dengan KPI yang lain. Maka itu kolaborasi. Artinya kompetisi yang dibangun itu tidak mungkin atau tidak memungkinkan untuk zero sum game. Dalam artian saya menang, yang lain kalah, tidak gitu. Diharapkan untuk bisa mencapai KPI individu atau KPI departemen pasti akan dilingkis dengan KPI departemen lain yang itu saling berhubungan. Dan artinya apa? Untuk bisa mencapai itu kita harus adanya kolaborasi, dan semua itu tidak mungkin dicapai tanpa kolaborasi. Gitu. Rasanya itu. Kalau kita menjatuhkan yang lain, maka KPI kita sendiri akan jatuh gitu. Ibaratnya kita tarikan celana orang supaya kita nggak bisa lari, kan akhirnya nggak bisa maju ke depan. Nah, yang terjadi begitu Kang. Jadi kita untuk mencapai itu pasti ada unsur kolaborasinya untuk bisa mencapai masing-masing. Nah, kira-kira itu Kang. Nah, bagaimana di sekolah ini? Iya, karena di sekolah juga sama Kang Latif. Jadi gini, kalau dalam manajemen sekolah misalnya, kita ini kan kadang-kadang ada juga muncul sekolah-sekolah lain yang sebenarnya satu sisi memang itu jadi kompetitor kita ya, dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, tetapi yang menariknya kalau di sekolah itu ternyata ya sebetulnya yes kompetitor, tetapi ya tadi yang Kak Latif bilang mesti kolaborasi. Ya ini menarik nih. Jadi kolaborasi itu justru harus dibentuk gitu, karena tidak mungkin kalau bicara pendidikan itu kita menjadi eksklusif gitu, hanya kita saja yang the best, kan nggak mungkin. Karena seharusnya kan pendidikan itu mendidik kan, mendidik manusia. Maka mau nggak mau ya kolaborasi itu harus ditekankan gitu. Jadi kompetisinya itu betul bukan kompetisi dalam artian seperti Sun Tzu ya, perang gitu dengan musuh. Kalau saya sih nggak seperti itu, justru kompetisinya itu kompetisi yang memang pada akhirnya juga nanti akan berkolaborasi begitu. Jadi kompetisi yang positif lah, bukan kompetisi yang negatif. Karena mana kompetisi ini luas ya. Jadi bukan hanya dalam perlombaan olahraga, karena hidup real kita saja sebetulnya kita kompetisi. Tetapi ya tadi kompetisi dalam memperbanyak kebaikan gitu. Jadi dan itu terjadi Kang Latif di sekolah kayak gitu kan? Iya. Saya menarik tadi Sun Tzu ya. Kalau saya lihat misalkan Kang tadi menyebut nama Sun Tzu. Nah, Sun Tzu sendiri sebenarnya kalau perang pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Walaupun pada prinsipnya ada satu strategi Sun Tzu yang seingat saya baca buku The Art of War Sun Tzu. Salah satunya adalah musuh dari musuhmu adalah temanmu gitu. Jadi, sebenarnya kalau kita ingin mengalahkan musuh, kita cari musuhnya dia siapa. Kita kalau berarti dengan musuhnya dia gitu. Dan itu bisa dipakai juga dalam kondisi istilahnya ya tadi konsepnya kolaborasi tapi untuk mengalahkan itu Sun Tzu juga memakai itu satunya. Teman dari musuhmu adalah juga musuhmu, kan itu begitu. Musuh dari musuhmu ya temanmu gitu. Itu juga bisa dipakai, tapi ya lagi-lagi itu kan berperang ya. Pasti ada satu terus yang mengalahkan. Tetapi ya pada akhirnya memang tidak semua berperang itu atau kompetisi itu harus mengalahkan sih sebenarnya. Semoga kompetisi sesungguhnya adalah sama-sama berkompetisi tapi saling bergandengan tangan dan berkolaborasi. Itu makna dalam arti kolaborasi yang membangun itu Kang, yang memang perlu dibangun dari setiap orang. Saya sepakat banget betul. Saya dulu kan waktu sekolah memang kadang-kadang ya, halo? Ya. Dulu kan nanti kalau sekolah itu benar ya. Kadang-kadang kita suka punya pikiran ya kompetisi gitu. Kompetisi dalam artian seperti persaingan kan. Dia betul-betul persaingan. Kayak misalnya ya dia dapat dia 80 ya, saya 90 lah, saya bisa ngalahin dia gitu. Jadi ada menang kalah gitu. Padahal makin kesini makin belajar, saya justru memahami bukan itu gitu. Jadi masalahnya itu bukan biar saya dapat nilai ranking 1 gitu, yang lain di bawah saya. Jadi saya senang kalau yang lain nilainya jelek kan gitu kan. Itu logika itu ternyata kalau sekarang saya memahaminya itu logika yang keliru. Nah sebetulnya belajar itu kan bukan karena kita nilainya tertinggi kemudian yang lain terendah, bukan. Justru kita itu sejauh mana pertanggungjawabannya untuk membantu yang lain kan gitu kan. Jadi bukan masalah nilai rapotnya, tapi bagaimana kita bisa membantu yang lain. Nah itu kompetisinya itu kompetisi yang ternyata bukan konfliktual ya, tapi kompetisi yang kolaborasi tadi, yang membesarkan yang lain.
Nah, Ya. jadi menarik nih Kang nih. Jadi kayak Nah, seperti dalam itulah. dalam sekolah mungkin ciri yang paling umum ketika orang fokus pada kompetisi dan enggan untuk kolaborasi adalah misalkan seorang juara itu ketika punya catatan dia tidak mau menjawabkan catatannya misalkan atau menyembunyikan Hmm. catatannya Iya, betul atau betul. tidak mengajarkan apa yang dia tahu. Rasanya selama saya sekolah dulu, saya kalau misalkan ada yang bertanya saya jawab gitu. Hmm. Kalau Hmm. catatan silakan pinjam catatan saya. Pertanyaannya adalah kalau anda pinjam Nah, catatan baca nggak? Karena tulisan saya kan jelek banget gitu. Sampai saya sering dikurang tulisan saya jelek gitu. Tulisanmu bagus nih, nah, apa jawabanmu benar nih, tapi saya bacanya susah, saya kurangi ya dari 100 jadi ya. 95 saya dibutuhkan oleh guru gitu. Karena jelek Nah, banget. Nah, rasanya mungkin itu yang perlu kita hindari, artinya untuk menang hmm. dengan cara mengalahkan orang lain. Padahal saya menarik ini. Ketika di dalam sesi training saya seringkali mengajak memunculkan gambar seorang masking magician. Masking magician yang dia pakai topeng yang kerjanya itu membongkar rahasia-rahasia sulap orang lain. Nah, Hmm. para pesulap kan paling anti itu dibongkar rahasianya karena itu katanya non etik lah, kemudian itu apa istilahnya membunuh diri kita atau membunuh penghasilan kita sehingga orang tidak lagi ada unsur surprise karena mereka sudah tahu tebakannya akan dibongkar oleh pesulap. Dan magician itu banyak mendapatkan kontroversi atas tindakannya. Tetapi ternyata ada pesulap-pesulap yang berpikir berbeda. Ketika sulap kita dibongkar oleh Meski Magician itu, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kemajuan buat kita. Untuk apa? Untuk bisa menciptakan trik baru yang tidak bisa dibongkar. Atau akhirnya yang terjadi apa? Sulap akhirnya menjadi pertunjukan yang lebih menarik karena trik sulapnya tidak ujung-ujung. Nah, sesungguhnya ketika kompetisi yang terjadi itu dalam dunia apapun ya. Kalau saya lihat dunia teknologi, dunia bisnis, kompetisi itu terjadi malah yang diuntungkan adalah konsumen. Kalau saya ada sudut itu menarik. Saya melihat ketika para kompetitor, para perusahaan bersaing, yang untung siapa? Di satu sisi perusahaannya untung, di satu sisi yang lain konsumen untung. Kenapa? Dengan kompetisi yang sangat ketat, maka yang terjadi apa? Fitur-fitur baru akan diciptakan lebih maju. Belum lagi saling bersaing untuk menurunkan harga demi apa? Demi meraih hati konsumen. Mereka bersaing untuk meningkatkan pelayanan. Demi apa? Demi bisa meraih hati konsumen. Akhirnya, ketika persaingan semakin ketat, yang ujung-ujungnya dapat diuntungkan adalah konsumen. Karena dia merasakan betapa para perusahaan itu bersaing, akhirnya meningkatkan fiturnya, meningkatkan layanannya, harganya diturunkan, misalkan begitu. Yang Ya. untung konsumen. Mereka yang dulu adalah konsumen. Walaupun pada akhirnya ada saja konsumen yang merasa dirugikan. Tetapi saya rasa adalah itu yang terjadi. Ketika muncul, misalkan ini satu kasus bisnis lah. Ketika muncul otomotif, katakanlah mobil Cina, katakanlah misalkan Wuling muncul dengan harga yang lumayan di bawah pemain Jepang, misalkan, tetapi fiturnya itu banyak sekali fitur-fitur baru yang ada di mobil-mobil premium. Dan akhirnya yang terjadi apa? Orang kan mulai beralih ke sana. Tetapi akhirnya ya para otomotif Jepang akhirnya merasa ya sudahlah, kita dengan harga yang sama kita tingkatkan fiturnya. Akhirnya kan orang ketika Anda lihat misalkan di dalam review otomotif itu akhirnya terima kasih Wuling gitu. Karena dengan adanya mereka yang game akhirnya mereka menjadi game changing gitu. Itu sebuah fakta menarik kan. Artinya apa? Ya. Ketika ada game changer gitu ya, masuk istilah pemain baru, kompetitor baru yang merusak tatanan yang sudah diciptakan sedemikian apik gitu ya, akhirnya mau nggak mau tuh berubah lagi tuh strategi, dan yang menentukan siapa? Ya. Konsumen. Oke, salah satunya gitu ya. Sebetulnya sama dengan pendidikan juga sih Kang Latif, karena di lembaga pendidikan pun kan sebetulnya ada kompetisi di sana. Yes, betul. Jadi ada kompetisi, misalnya ya oke lah, dengan kompetisi itu masing-masing kampus atau lembaga pendidikan lainnya misalnya berlomba-lomba memperbagusi diri. Jadi dibandingkan dengan yang lain lebih bagus, fasilitasnya, mungkin harganya lebih murah. Karena nanti juga kan kalau tidak yang ada adalah monopoli kan gitu kan. Padahal kalau ada monopoli ya mungkin kreativitas itu nggak akan terlalu berkembang karena nggak ada kompetisinya. Nah tapi juga ini sisi lain, kalau kompetisi pun nggak dikawal,
Maka yang terjadi juga ya, hidup itu selalu dalam pertempuran. Yes. Dan ada yang menarik, Kang Latif. Ada seorang filsuf, itu Nietzsche ya, Friedrich Nietzsche. Itu beliau pernah menggelorakan kira-kira hidup manusia itu lebih baik terus berada dalam pertempuran. Karena dalam pertempuran itu semua nilai-nilai baik manusia bisa keluar itu. Atau nilai utama itu bisa keluar. Ya, misalnya kalau ada orang baik dalam pertempuran akan baik sekali. Jadi unsur kemanusiaan pun bisa keluar begitu. Kalau memang ada pertempuran. Dan kita tahu Nietzsche ini memang kan seorang yang dikenal banyak membalikan nilai-nilai ya, termasuk nilai kompetisi gitu. Jadi, kompetisi itu justru kalau bagi Nietzsche itu adalah sifat dasar manusia, kompetisi. Jadi suka kompetisi karena ada yang namanya will to power kan. Jadi will to power itu keinginan untuk menguasai atau berkuasa, itu pasti ada. Nah, when ada will to power, itu pasti ada kompetisi. Di mana-mana pasti ada kompetisi gitu. Nah, sedangkan di sisi lain kita juga diminta untuk kolaborasi kan gitu. Yes. Maka sebenarnya kan ada satu kajian khusus dengan manajemen kan, Kak An lagi mendalami manajemen. Ada namanya konflik. Ya, manajemen konflik kan sebenarnya adalah mengelola konflik atau mengelola, ya memang artinya dalam kompetisi tidak mesti selalu ada konflik kan. Tetapi dalam setiap kompetisi kita rasanya juga pasti akan ada konflik di sana. Dan sebenarnya manajemen konflik itu yang tadi dikatakan oleh Nietzsche tadi kan, dengan adanya konflik sesungguhnya manusia bisa lebih maju ya. Kita tidak terbayang kalau di dunia ini artinya pertama adalah manusia ketika datang ketika ada di bumi ini kan bersaing dengan hewan-hewan pemangsa yang lain, bersaing dengan hewan pemangsa yang lain sehingga manusia menciptakan rumah. Kalau tidak adanya ancaman dari luar, tidak mungkin adanya rumah. Ancaman itu kan juga sebenarnya sesungguhnya kita berkompetisi dengan alam. Bagaimana ketika alam akhirnya, kita sudah bisa menciptakan nih rumah yang bisa melindungi kita dari panas, dari dingin, tapi apakah juga bisa melindungi dari gempa misalkan. Jadi kita bersaing terus dengan demikian. Dan itulah pada akhirnya yang membuat manusia tetap berevolusi, tetap memperbaharui diri Kang Aan. Karena selalu bersaing, termasuk sekali pandemi ini membuat manusia lebih tahan dengan apa? Dengan virus yang sebelumnya ada. Tetapi nanti bakal ada lagi virus yang lebih kuat. Kan itu juga kompetisi. Mereka yang bertahan kalau dalam survival of the fittest ya, ya walaupun kita tidak setuju sepenuhnya dengan teori Darwin, tetapi pada satu sisi tentang Darwin yang mengatakan bahwasanya manusia tetap yang bertahan atau tetap berevolusi. Saya juga mengamini salah satu teori itu, bahwasanya mereka yang tetap bertahan itulah yang dapat atau yang tetap berkompetisi dengan kondisi segala macam itu, artinya tetap harus bertahan, dan memang tidak bertahan, yang tidak bisa menyesuaikan itu yang akan hancur gitu. Dan saya akan tetap ya setuju bahwasanya ini bukan kompetisi, tetapi dalam setiap fragmen kehidupan kita pasti akan ada unsur kompetisinya. Tinggal memandangnya bisa nggak gini, Kang Atif? Tidak gitu. Ya, bisa nggak kita larinya ke jalan tengah? Dalam artian gini, ini kalau analisa saya kemudian, ya kompetisi itu harus diletakkan di dalam satu koridor jalan tengah ya. Dalam artian, kan di sana ada kompetisi, tapi sebenarnya ada kolaborasi. Soalnya kan dua hal yang seperti terpisah gitu. Nah ini kita perlu dialektika nih. Jadi dialektika itu jalan tengah. Dalam artian, yes, satu sisi kita kompetisi, tapi di sisi lain juga kompetisi itu tidak mengorbankan nilai-nilai kita yang lain sebagai manusia, begitu. Karena itu hanya satu nilai saja, kompetisi. Tapi nggak kemudian menegatifkan nilai-nilai yang lainnya. Saya kira sih itu juga akan jadi satu solusi ya, Kang Latif ya. Gimana kita meletakkan kompetisi itu bukan pure kompetisi, tapi memang dalam koridor jalan tengah. Gitu. Yes. Saya akhirnya menyimpulkan begitu, Kang Latif. Setuju. Itu yang tadi saya bilang. Sudut pandang kitanya apa nih terhadap kompetisi? Tadi yang saya kasih contoh yang ada di perusahaan misalkan, KPI individu harus tercapai dengan segitinya. Tapi tidak mungkin mencapai KPI individu kalau tidak bekerja sama dengan departemen lain yang KPI saling terkait. Itu sebenarnya istilahnya itu kalau kita jalan, kalau dalam dunia kompetisi kan saya 5, Anda 3, maka sesungguhnya saya menang, Anda kalah. Tetapi dalam kondisi kolaborasi 1 tambah 1 itu bukan cuma 2 gitu. Tapi 1 tambah 1 bisa bermakna 4 atau bisa bermakna 5 gitu.
Kalau saya angkat meja sendirian, mungkin saya hanya bisa ngangkat meja satu. Tapi kalau kita bekerja sama saya dengan tangan, mungkin kita bisa ngangkat meja sampai lima. Kenapa? Karena nanti terdistribusi dengan baik. Nah, rasanya semangat itulah, artinya kompetisi tetap ada, tetapi tantangannya adalah bukan kompetisi saling menjatuhkan, tetapi kolaborasi itu sama-sama bisa lebih baik ketimbang kondisi sebelumnya. Jadi bukan siapa yang kalah atau menang, tetapi yang kita kalahkan adalah kondisi sebelumnya. Itulah sebenarnya makna manusia harus lebih baik ketimbang hari yang lalu gitu. Kalau saya melihat begitu. Atau bisa juga kan kompetisi itu hanya kita letakkan sebagai driving force. Yes. Nah, sebagai daya dukung aja, tenaga driving force. Karena toh bentuk luaran nilai itu sebenarnya kolaborasi dengan yang lain. Jadi bukan hal yang terpisah gitu. Karena setahu saya juga memang banyak perusahaan sekarang udah mulai memikirkan ya lebih menekankan ke kolaborasinya gitu ya. Kalau dulu barangkali pada awal kemunculan banyak perusahaan ya masih diskusinya masih banyak kompetisinya gitu. Jadi kompetisi, kompetitor segala macam. Tapi kan sebetulnya pada akhirnya sekarang ya eranya era lebih banyak kolaborasi. Saya sih setuju kompetisi yes, tapi itu hanya semacam driving force saja. Tapi yang pentingnya adalah kolaborasi. Kalau menurut saya, gitu. Yes, setuju. Kalau Kang Latif gimana Kang Latif? Dan sesungguhnya itu yang terjadi di banyak industri, Kang An. Kalau saya lihat misalkan, atau pendidikan pun demikian kan. Nah, misalkan kampus di dalam negeri kerjasama dengan kampus luar negeri bikin satu program bareng. Itu juga begitu. Itu kan kolaborasi bentuknya. Dalam sebuah perusahaan misalkan ya Gojek bekerjasama dengan Tokopedia jadi Goto misalkan. Kan itu salah satu bentuk kolaborasi. Dan itu sangat menguatkan gitu. Walaupun sesungguhnya masing-masing juga akan punya kompetitornya sendiri. Nah, saya setuju itu kan. Jadi semangatnya itu adalah semangat kolaborasi, tetapi dalam konteks mencapai mencapai hasil yang lebih baik gitu, dari yang sebelumnya. Kompetisi terhadap yang sebelumnya. Rasanya itu yang menjadi semangat bersama kan. Dan gitu ya, menarik nih. Yes. Dan yang paling dihindari adalah menurut saya adalah tadi semangat zero sum game ya. Mungkin zero sum game itu saya menang Anda kalah, ketika Anda kalah yuk sama-sama kalah. Artinya win lose dan win lose win atau lose dan lose itu yang harus dihindari. Karena kalau sudah demikian yang ada maka tidak ada makna kolaborasi tadi kan. Tidak mudah. Karena alat ukurnya sangat susah. Dalam artian kan pasti setiap orang tuh ketika ada dalam satu kelompok itu pasti ada adrenalin yang berbeda kan ya. Dan adrenalin itulah yang memacu manusia untuk lebih bersikap agresif. Dan itu dalam kondisi yang tenang saja, itu saya pernah naik taksi atau naik taksi. Dia bilang saya kalau ngantuk itu saya suka iseng, dia bilang. Saya suka balapan gitu. Dia bilang di jalan tol gitu. Suka betul. Ngajak itu mancing. Adrenalinnya naik katanya, jadi nggak ngantuk. Betul. Suka ngebut gitu kan. Ngebut itu untuk meningkatkan adrenalin, dengan demikian bisa lebih cepat dan bisa menghindari kantuk gitu. Dan itu terjadi kan. Di jalan sekali kalau kita terpancing gitu ya. Ini saya juga cerita beberapa orang gitu ya. Suka ada yang iseng itu punya adrenalin itu mancing supaya ngajak balapan gitu ya. Aja balapan Saya pernah Kang Latif, betul. Ya kalau sekarang agak susah ya karena udah ada kamera nih, hati-hati. bisa ditilang ini elektronik ya. Kalau kita jalan ke daerah kalau ke arah Cirebon gitu ya. Kan jalan tuh kan lurus aja. Pernah suatu kali Kang Latif, saya ini jalan biasa tapi jalan agak cepet lah jalan saya. Nggak tahu gimana di belakang saya ada mobil ngikutin kan. Saya ke kanan, ikut ke kanan. Ke kiri. Kan ini orang ini iseng amat ya. Akhirnya saya ngebut kan, ngebut di belakang ngikutin juga kencang. Saya ke kanan, ngikutin ke kanan. Habis itu dia di depan saya. Saya kepancing kan. Langsung saya kejar lagi. Kami nggak kenal. Cuma boleh jadi Kang Latif itu berangkatnya karena ngantuk.
Yes. Jadi mungkin yang driver lagi ngantuk, ini cari teman sebetulnya gitu. Nah ini juga yang menurut saya apa ya, memang sisi lain juga kompetisi juga itu banyak membawa positif juga ya. Jadi ada adrenalin yang tumbuh dan sebagainya. Kayak baju juga nggak akan berkembang kalau nggak ada kompetisi itu. Ya Yes. kan harus ada kompetisi lah. Jadi harus ada kompetisi. Tapi sekali lagi jangan, bukan itu tujuannya, bukan kompetisi. Jadi bukan kompetisi sebagai tujuan. Ya tujuannya tetap lebih kepada kebaikan lah, atau kepada humanisasi ya kalau saya. Yes. Tapi lagi-lagi memang Eh, kembali ke sifat dasar manusia, apakah kompetisi itu sifat dasar manusia? Kalau saya melihat sesungguhnya bukan sifat dasar, tetapi memang ya, kondisi yang memaksa manusia untuk berkompetisi. Eh, karena sesungguhnya setiap orang itu diberikan satu naluri ya kan, satu naluri untuk hmm, bertahan hidup. Misalkan ketika bayi baru lahir, prosesnya ketika didekatkan dengan air susu ibu, dia pasti akan mencari itu. Dan itu sebenarnya adalah bagian adaptasi manusia untuk bertahan hidup kan. Dan bertahan hidupnya pada hmm, akhirnya evolusi itu dengan cara yang berbeda seperti saya jelaskan tadi dalam history of humankind ya. Ya lagi-lagi kalau Harari kan dia selalu cerita itu. Manusia itu hmm, sesungguhnya yang akhirnya bisa menyesuaikan. Ketika zaman dulu misalkan tidak ada rumah, akhirnya membuat rumah untuk bertahan dari panas terik dan lain sebagainya. Dari hanya sekedar tinggal di gua, tapi dia merasa tidak nyaman kok begini-begini saja. Melawan kebosanan, akhirnya melawan kebosanan bikin ornamen-ornamen di dalam gua. Kemudian kan seperti itu. Sesungguhnya pada akhirnya manusia itu tidak statis, dinamis. Nah, ya, dinamika kedinamisan manusia itu yang tidak pernah berhenti berpikir dan diam, itu yang menciptakan sesuatu yang baru. Dan ketika itu di-trigger melihat orang lain sudah bisa menciptakan lebih, maka manusia biasanya hmm, tertarik untuk bisa, kayaknya gue bisa lebih dari ini. Nah, atau saya rasanya bisa menciptakan lebih dari ini. Nah, itu ya, ya, itu akhirnya menciptakan apa namanya satu iklim tersendiri. Tidak semua orang gitu, tidak semua orang demikian. Ada hmm, orang yang slowly gitu, slow gitu. Tapi ada juga yang demikian. ya, ya, Nah, ya, kita lihat betul. aku pernah menghadapi teman-teman yang ini daya kompetisinya tinggi nih, adrenalinnya tinggi nih. Tapi ada juga yang tidak. Nah, bagaimana kalau dalam sebuah organisasi? Kalau saya melihat organisasi ini adalah mereka yang punya adrenalin tinggi, dia juga kompetisi tinggi, ya bisa di-trigger untuk motivasinya dengan satu perayaan nilai dan lain sebagainya. Tapi bagi mereka yang slow juga bisa dipakai dengan apa? Dengan unsur-unsur lainnya. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari kematangan berorganisasi atau kematangan leadership kalau saya melihat untuk mengatur Ya, ritme itu kan. Dan lagi-lagi ya, kalau bisa semuanya dalam bentuk kolaborasi itu lebih menarik kan. ya. Saya setuju lah Kang. Ini juga apa? Ya ujungnya memang perlu leadership ya, mau nggak mau. Jadi dalam hidup kita ini ya tadi kompetisi itu ada satu fakta yang memang ada pada manusia. Cuma sisi lain juga ada fakta lainnya ya. Misalnya kolaborasi dan sebagainya. Maka mau nggak mau ya itu kembalinya kepada kita sih Kang Latif. Artinya mau nggak mau kita harus bisa meletakkan kedua-duanya itu dalam satu eh, tempat yang tepat lah gitu. Kapan saatnya kompetisi, kapan saatnya kolaborasi, dan peran itu hanya mungkin dilakukan kalau kita memiliki skill kepemimpinan atau leadership sebetulnya. Gitu. Itu kan, Ya, wah ini menarik kan, kita kayaknya ini apa namanya makin seru nih diskusinya. Nggak terasa Kang ya, kita udah pukul berapa ini? 7.20 ya. Udah Hampir 7.20, udah hampir 1 jam. yes, Jadi kita batasi ya. uh, 1 jam maksimal ya. uh, Kita iya, kita sudah bisa barangkali ya, sudah hampir 1 jam. Tapi menarik udah ini hampir, Kang. hampir 1 jam. Satu Dan saya mungkin mau mengatakan sesuatu Kang Latif bahwa eh, kompetisi itu tidak dibaca hanya dengan kacamata polos ya, karena kompetisi itu memang ada unsur yang pentingnya juga gitu, ada unsur pentingnya juga, tapi jangan hanya berhenti di sana gitu, karena kompetisi itu hanya menjadi driving force seperti yang saya sampaikan, tapi toh pada akhirnya yang akan menjadikan kita manusia itu bukan kompetisinya sebetulnya, tetapi kemampuan kita kolaborasi dan bekerja sama dengan siapapun yang ada dimanapun. Saya kira itu yang paling kunci, paling penting ya Kang Latif. bos. Jadi
kuncinya adalah bukan di kompetisinya, tetapi adalah di kolaborasinya. Kalaupun harus berkompetisi, kita kolaborasi dalam mencapai win-win gitu. Nah, win-win itu memang lagi-lagi bukan perkara yang mudah, karena sama tak adil itu juga mungkin sangat terjadi. Tetapi lagi-lagi kalau semangat yang punya semangat kolaborasi itu pasti akan lebih maksimal. Dan satu lagi, rasanya dalam dunia ini tidak bisa lepas dari kompetisi, tidak langsung, sengaja, tidak sengaja, kemudian kita merasa tidak merasa. Yang jelas adalah dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah lagi-lagi kalau kita kembalikan secara spiritual, kita selalu berkompetisi dalam hidup kita adalah dengan hawa nafsu kita. Ingat satu perkataan Rasulullah ketika pulang dari Badar atau dari perang, kalau jakna min gozati sugro ya, dari perang yang sangat kecil akan ada perang yang sangat besar. Loh, barusan kita perang yang sangat besar sekali Rasulullah. Oh tidak, berapa yang lebih besar dari perang tadi adalah perang dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu tadi sesungguhnya yang tadi kita sitir dalam perdiskusian kita awal, bahwasanya sampai kapan kita tidak akan pernah lepas dari godaan untuk berbuat yang buruk, godaan untuk bersaing dengan apa? Dengan rasa malas diri kita, bersaing dengan keburukan atau bisikan untuk berbuat yang tidak produktif. Nah, hal-hal itulah sesungguhnya kompetisi yang terhebat dalam diri kita. Kalau saya berkompetisi dengan Kang itu yang terjadi pada satu fragmen kehidupan. Artinya satu fragmen ketika saya berada dalam satu panggung arena lari misalkan, nah itu sudah tentukan siapa paling cepat. Tetapi kalau berperang dengan hawa nafsu, kenapa Rasulullah bilang itu sangat kuat, adalah sesungguhnya kehidupan kita tidak akan lepas dari itu. Bangun tidur sampai tidur kita dipaksa untuk berkompetisi dengan setan yang terkutuk misalkan gitu ya, atau dengan godaan nafsu kita yang selalu mengarah kepada membuat sesuatu yang menyamankan kita atau menyenangkan kita, walaupun belum tentu itu adalah sesuatu yang positif. Dan tidak akan pernah berhenti karena menyatu dengan setiap fragmen dalam diri kita. Rasanya itu masuk kenapa berkuat adalah selalu mengendalikan itu. Demikian kan? Iya. Oke. Thank you. Mari sampai jumpa di Ahad berikutnya. Allah. Ahad berikutnya pada waktu yang sama kan, 5:30 lagi seperti biasa. 5:30. Siap, insya Allah ya. Jadi kita kontek-kontekan mau 5:30 atau 5:30. Baik. Terima kasih banyak rekan-rekan semua. Kalau yang sempat untuk nonton, kita akan share di IGTV kita atau di YouTube kita, atau nanti kita akan bukukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang.